Oke, selamat datang di IMS Jaya Study Room bersama saya Imadis Mitra Jaya. Oke, kali ini kita akan masuk pada materi terakhir untuk mata kuliah perancangan percobaan strata S1, yaitu kita tutup pertemuannya dengan analisis peragam, atau ada juga yang menyebut covariant analysis, atau ada juga yang menyebut analysis of covariant yang sering disingkat dengan ANCOVA. Lingkup materinya mulai dari latar belakang, kemudian model linear dan asumsi, pendugaan pengaruh ubah penyerta, struktur tabel analisis peragam, pendugaan nilai tengah terkoreksi, dan terakhir uji lanjut nilai tengah perlakuan terkoreksi. Nah, yang menjadi latar belakang dari analisis peragam yaitu kondisi unit percobaan yang tidak homogen. Selama ini kita kenal penanganan ketidakhomogenan unit percobaan itu bisa dilakukan dengan strategi blocking. Nah, ini biasanya dilakukan untuk kondisi unit percobaan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, ini yang sering disebutnya sebagai kondisi unit percobaan yang dilihat dari atau secara kualitatif. Jadi ada pertimbangan tertentu, pertimbangan topografi, pertimbangan tata guna lahan, pertimbangan kondisi lingkungan sekitar dari tempat percobaan kita. Nah, itu biasanya kalau memang itu diyakini atau diduga tidak homogen, itu bisa dilakukan dengan strategi pengelompokan. Nah, ini biasanya untuk kasus ini catatannya bahwa kondisi ketidakhomogenan unit percobaan ini itu haruslah memiliki arah yang jelas. Berarti bisa dari utara ke timur, dari utara ke selatan, dari timur ke barat gitu. Ada satu degradasi kondisi unit percobaan. Bisa dari topografi atau yang tadi saya sebutkan. Nah, cuman kalau kondisinya acak, tidak memiliki arah tertentu, tentunya pengelompokan akan menjadi sangat sulit dilakukan. Sehingga orang biasanya kalau demikian, bisa nggak ketidakhomogenan itu diukur? Diukur misalnya gitu. Oh, kita mau percobaan tanaman cengkeh nih, tapi bibitnya nggak homogen. Bibit cengkeh yang akan kita gunakan umurnya beda-beda, atau tinggi bibitnya beda-beda, dan kondisi-kondisi lain yang diduga akan berpengaruh terhadap respon yang kita dapatkan. Itu jadi basisnya terukur. Nah, tentunya kondisi ketidakhomogenannya itu dari sisi arah mungkin tidak jelas gitu kemana gitu, sehingga tidak mungkin dilakukan dengan strategi pengelompokan. Atau misalnya kondisi hara tanahnya berbeda-beda dari satu petakan ke petakan yang lain. Nah, kalau memindahkan petakan menjadi kelompok itu kayaknya sulit dilakukan gitu. Sehingga perlu dikaji dengan menggunakan analisis lain selain analisis ragam. Dan kemudian beberapa kondisi yang kita sebutkan tadi itu diduga memiliki hubungan dengan respon yang akan kita amati. Nah, untuk menangani masalah ini biasanya dilakukan dengan strategi pengkoreksi. Artinya bahwa apakah bisa kita lakukan
pengkoreksian terhadap respon yang kita dapatkan berdasarkan sumber-sumber keragaman dari unit percobaan. Dalam kasus ini kita sebut sebagai variabel X. Misalnya hara n-nya beda-beda, nah itu kita ukur, nah itu kita nyatakan dalam variabel X. Kemudian kondisi FE-nya beda-beda, itu kita nyatakan dalam variabel X. Nah, tentunya secara konsep kondisi lingkungan yang kita catat sebagai berubah X ini bisa ada banyak sekali gitu. Sehingga bisa saja X-nya ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, ini X ini kemudian nanti kita sering sebut sebagai berubah konkomitan, atau ada juga yang menyebut berubah penyerta, atau ada juga menyebut kovariat. Kovariat artinya X yang atau variabel X yang ada hubungannya dengan variabel lain. Dalam konteks ini kita berbicara variabel Y. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai analisis peragam. Jadi dalam analisis peragam ini bukan hanya efek perlakuan yang kita amati, tetapi kita juga melibatkan berubah konkomitan atau penyerta atau kovariat di dalam model rancangan yang akan kita punya. Jadi kalau demikian, apa itu analisis peragam atau kovarian analisis atau analisis of kovarian? Nah, ini merupakan gabungan antara analisis regresi dengan analisis ragam. Nah, tentunya apa manfaat yang akan kita dapatkan dengan menerapkan ini? Nah, tentunya yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengendalikan galat percobaan. Nah, untuk apa? Tentunya untuk meningkatkan ketepatan dari hasil analisis yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian dengan melibatkan berubah penyerta di dalam analisis beragam ini, kita bisa melakukan penyesuaian atau pengkoreksian terhadap respon yang kita dapatkan. Kira-kira yang dua manfaat utama dari penerapan analisis ragam. Nah, kemudian tentunya salah satu pertanyaan yang juga muncul gitu, bagaimana struktur galat yang dihasilkan dari analisis peragam? Apakah dengan analisis peragam struktur galat atau keragaman galat yang akan kita dapatkan itu menjadi lebih kecil? Nah, berdasarkan formula bahwa kuadrat tengah galat dari peragam analisis peragam atau kovarian analisis ini sama dengan KTG dikalikan 1 min R kuadrat dikalikan DB galat dibagi dengan DB galat dikurangi 1. Nah, kurang 1 ini sangat tergantung dari banyaknya kovariat yang kita libatkan. Kalau kovariat yang kita libatkan ada 2, ya sini pengurangi 2, ada 3, pengurangi 3, dan seterusnya. Nah, berdasarkan formula ini 1 min R kuadrat ini nilainya lebih kecil dari 1. Kemudian DB galat dibagi dengan DB galat kurang 1, ini nilainya lebih besar 1. Nah, tentunya KTG ini akan menjadi lebih kecil dibandingkan KTG itu kalau X yang kita masukkan ke dalam model itu memiliki R square yang sangat tinggi, sehingga ini akan menjadi sangat kecil. Nah, kalau yang ini, kalau DB galatnya cukup besar, maka ini akan mendekati 1, sehingga harapannya bilangan yang sangat kecil dikalikan bilangan yang mendekati 1 ini juga nilainya akan lebih kecil dari 1. Dikalikan dengan KTG maka nilainya akan mengecil. Jadi KTG analisis peragam diharapkan itu lebih kecil dibandingkan dengan KTG galat. Nah, kalau tidak, itu berarti
ada kesalahan di dalam menentukan variabel covariat yang kita masukkan ke dalam model analisis. Nah, kemudian efisiensi relatif antara analisis beragam dan analisis ragam itu bisa dihitung seperti ini. Berarti ini KTG yang tanpa koreksi, berarti yang hanya murni dari analisis ragam dibagi dengan keragaman galat dari analisis beragam dikalikan 100%. Nah, ini harapannya lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1 itu artinya KTG dengan analisis ragam lebih besar dibandingkan dengan KTG dari analisis beragam. Jadi dianggap analisis beragam itu lebih efisien dibandingkan dengan analisis ragam biasa. Mungkin sebagai gambaran seperti ini. Misalkan kita punya 2 buah perlakuan. Ini respon dari perlakuan 1. Ini respon dari perlakuan 2. Nah, ini digambarkan hubungannya antara X dengan respon yang didapatkan. Nah, mungkin perlakuan 2 yang kita cobakan itu kisaran X-nya itu antara ini. Sedangkan ini respon yang diperoleh dari perlakuan 2, kisaran X-nya di sekitar X2 bar. Nah, sehingga kalau kita tanpa melakukan koreksi berdasarkan X ini, maka kita akan mengatakan, oh, secara rata-rata perlakuan 1 ini lebih kecil responnya dibandingkan dengan perlakuan 2. Selisihnya kurang lebih, ya berarti kalau dipetakan sini, selisihnya segini. Berarti perlakuan 2 responnya secara rata-rata lebih besar dari perlakuan 1. Nah, padahal kalau kita mau objektif, oh, ini bisa terjadi karena perlakuan 1 ini kondisi X-nya itu lebih kecil dibandingkan kondisi X dari perlakuan 2 ini. Jadi apakah benar perbedaan antara perlakuan 1 dan 2 ini terjadi karena murni oleh perlakuannya, atau jangan-jangan oleh kondisi covariatnya ini? Nah, sehingga kalau kita lakukan dengan prediksi covarian, berarti kalau ini dicoba dihubungkan dengan X-nya, polanya begini, perlakuan 1 lurus ini, karena kita menggunakan model linear, ini juga lurus begini. Jadi kalau ini sudah kita modelkan dengan menggunakan hubungan Y dengan X-nya, maka kita bisa menghitung perbedaan perlakuan respon dari perlakuan 1 dan 2 pada kondisi X yang sama. Nah, katakanlah kita membandingkan pada X0 rata-rata. Jadi kalau X-nya itu dalam kondisi X0 rata-rata, maka perbedaan antara perlakuan 1 dan 2 ini. Jadi ketahuan di sini bahwa perlakuan 1 itu responnya di sini pada kondisi X0. Perlakuan 2 rata-rata responnya di sini. Justru ini mengalami kondisi terbalik dibandingkan kalau kita tanpa memperhatikan X-nya, langsung saja dari Y-nya ini gitu. Jadi justru kejadiannya Y2 itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Y1 gitu. Nah, ini sebagai gambaran ilustrasi, sehingga harus hati-hati mengambil keputusan apakah ada perbedaan antara perlakuan 1 dengan 2 pada kondisi X yang berbeda-beda. Nah, ini harus disamakan dulu pada kondisi X yang sama. Nah, tentunya banyak kasus lah yang terkait dengan analisis beragam. Sebagai contoh, di percobaan teman-teman di peternakan itu ingin mencoba beberapa jenis ransum
transum dari satu ternak tertentu terhadap efeknya, dia ingin melihat efeknya pengaruh ini terhadap penambahan bobot. Nah, cuma dalam percobaan berjalan karena ternak yang dicobakannya itu misalnya mahal gitu, sehingga tidak bisa dilakukan pembibitan secara mandiri dari awal percobaan, itu biasanya dilakukan dengan meminjam. Nah, kalau meminjam, nah tentunya biasanya sudah bisa dibayangkan bahwa siapa yang kita pinjami gitu, yaitu mungkin melibatkan banyak peternak. Nah, kalau di peternak satu minjem 5 ekor, peternak 2 minjem 2 ekor, dan seterusnya. Nah, ini sudah pasti kondisi awal dari percobaan yang akan kita gunakan itu kondisinya berbeda-beda. Dan itu tidak mudah dikendalikan. Jadi karena sulit mengendalikan itu atau mengelompok dengan strategi pengelompokan, itu biasanya kita ya udah ukur saja kondisi awalnya. Misalnya apa yang kira-kira berpengaruh terhadap penambahan bobot awal gitu ya. Berarti bobot awalnya itu kita catat untuk setiap satuan dari unit percobaan yang akan kita lakukan. Ini itu kasus yang pertama. Kemudian bisa juga ada kasus lain di dunia kerja pada saat menilai bagaimana kemampuan pekerja atau staf-staf di suatu perusahaan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Nah, misalnya dibuat di satu desain gitu ya, dibuat 3 tugas untuk masing-masing staf. Ada yang tugas A kategorinya mungkin ringan, B lebih berat, C paling berat gitu. Nah, kemudian nanti dinilai kinerja dari stafnya itu, bagaimana ketelitian mereka di dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, tentunya ini bisa dilakukan dengan analisis seragam biasa kalau semua staf yang dievaluasi itu adalah staf baru yang baru masuk gitu, misalnya. Nah, dimana staf yang baru masuk ini memiliki kualifikasi yang sama, kemudian rentang usia yang sama. Nah, cuman kalau itu dilakukan terhadap staf yang sudah ada di kantor dari perusahaan tersebut, nah tentunya bisa kita bayangkan bahwa pekerja di kantor tersebut mungkin kualifikasinya beda-beda, kemudian usianya beda, masa kerjanya berbeda. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap apa yang kita sebut sebagai ketelitian. Katakanlah salah satu yang berpengaruh itu adalah usia. Nah, ini juga bisa menggunakan analisis peragam untuk melihat bagaimana kinerja dari staf tersebut dalam menyelesaikan 3 tugas ini. Nah, kemudian model linearnya dari analisis peragam itu dapat dituliskan seperti ini. Ini untuk RAL, ini untuk RAK, ini untuk RBSR. Nah, tapi kalau diperhatikan, ini adalah rancangan dasar dari analisis ragam dengan RAL. Ini analisis ragam dengan RAK. Ini analisis ragam dengan RBSR. Nah, ada tambahan overhead, ini sama. Perhatikan, berarti model hubungan Y dengan X itu struktur modelnya sama. Ini menggunakan hubungan linear Y terhadap X dengan koefisien beta ya. Jadi bisa dibedakan dengan mudah kalau dari model linearnya. Yang penting Anda kuasai dulu analisis ragam sehingga bisa membedakan dengan tegas antara RAL, RAK maupun bujur sangkar laut. Nah, beberapa asumsi yang kita gunakan di sini itu adalah yang pertama, ubah X itu bersifat tetap. Di sini diukur tanpa kesalahan dan bebas dari
perlakuan. Nah, tetap yang dimaksudkan di sini itu X ini memiliki nilai tertentu dan tidak berubah dengan berubahnya nilai atau perlakuan yang diberikan. Nah, kemudian hubungan antara X dengan Y ini memang didesain linear, dan ini juga bebas dari perlakuan. Ini artinya untuk perlakuan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu hubungan X dengan Y ya tetap linear. Nah, bebas yang dimaksudkan bahwa antara model hubungan X dengan Y untuk perlakuan 1, X dengan Y untuk perlakuan 2 dan seterusnya, itu dia menggunakan model yang sama. Jadi tidak ada interaksi gitu, antara, jadi polanya sejajar dengan menggunakan beta yang sama. Jadi hubungan X dengan Y untuk semua perlakuan itu memiliki tren yang sama, trennya sama. Jadi polanya pola sejajar gitu ya. Karena cuman secara konsep ini sebenarnya bisa saja dibuat polanya tidak bebas antara perlakuan 1, 2, dan 3, sehingga bisa antara model hubungan Y dengan X untuk perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3 itu memiliki gradien yang berbeda. Berarti gradiennya tidak homogen. Gradien sangat tergantung dari perlakuan. Bisa didesain juga seperti begitu. Nah, untuk memahami ini lebih lanjut, sebenarnya Anda bisa lihat kembali materi terkait dengan analisis regresi yang melibatkan variabel dummy. Nah, kalau yang melibatkan variabel dummy, bisa jadi interceptnya sama, gradiennya berbeda. Bisa juga interceptnya berbeda, gradiennya sama, berarti polanya sejajar. Tapi bisa juga suatu saat intercept berbeda, gradien juga berbeda. Jadi, kemudian Galat tetap seperti asumsi biasa, dia menyebar saling bebas satu sama lain, mengikuti distribusi normal dengan pusatnya di 0 dan ragamnya sebesar sigma kuadrat. Dan kemudian asumsi yang kelima, sigma tau I sama dengan 0. Nah, ini asumsi untuk model tetap, berarti perlakuan yang dilibatkan di dalam model ini diasumsikan bersifat tetap. Oke, kita masuk untuk analisis peragam dengan rancangan acak lengkap. Nah, untuk analisis peragam dengan RAL, berarti yang pertama berarti yang kita harus perhatikan sumber keragaman unit percobaan. Misalkan tadi unit percobaannya tidak homogen. Apa penyebabnya? Penyebab secara kualitatif tidak ada. Dari sisi topografi lahan, dia dalam satu topografi tetap. Nah, kemudian dari tata guna lahan kelihatan riwayat penggunaan lahannya tidak terlalu beragam antara unit percobaan satu dengan unit percobaan yang lain. Nah, tetapi misalnya baru hanya sumber keragaman dari bibit, tadi kayak tadi contohnya, ternyata kondisi bibitnya itu sangat beragam. Katakanlah misalnya tinggi tanaman, tinggi bibitnya itu beda-beda. Ada yang tingginya 15 cm, ada yang 20 cm, ada yang 25 cm gitu ya. Nah, itu kita catat semua.
Nah, jadi dalam implementasi di lapangan kita menggunakan acak lengkap biasa, tetapi di satu sisi kita catat variabel covariate ini itu dalam bentuk X tadi. Itu X-nya itu berarti misalnya tinggi bibit tadi. Nah, berarti itu sebagai covariate, sedangkan aplikasi di lapangan tetap dilakukan secara acak lengkap. Jadi ini struktur modelnya dengan keterangan seperti ini. Jadi ada tambahan informasi di sini terkait dengan BK-nya saja. Ini merupakan koefisien regresi yang menyatakan hubungan antara Y dengan X. Oke, berarti struktur data pengamatan kita itu seperti ini. Nah, ini adalah kondisi yang kita catat di awal. Demikian juga ini dan seterusnya. Nah, sedangkan ini kita catat setelah perlakuan itu berjalan. Nah, berarti kalau yang kita bisa bayangkan di sini, ya, berarti kalau kita abaikan ini perlakuan ini, berarti kita punya dua variabel X dengan Y. Berarti sudah terbayang dalam benak kita, oh, untuk melihat hubungan X dengan Y pakai regresi. Itu jelasnya, ya. Nah, kemudian kalau kita abaikan atau kalau kita lihat satu-satu ini sebagai respon, maka yang kita bisa bayangkan, oh, kita bisa menyusun ANOVA untuk masing-masing ini, ya. Nah, berarti kan seolah-olah bisa menyusun dua ANOVA berdasarkan variabel X dan variabel Y. Sedangkan hubungannya kita lihat dengan regresi. Nah, baru bayangannya seperti itu. Nah, sekarang analisis yang bisa kita yang kita lakukan untuk kasus seperti ini, bagaimana prosesnya di dalam analisis. Oke, dari struktur data yang tadi gitu ya, maka yang pertama kali kita hitung adalah menghitung jumlah kuadrat. Jadi bayangan kita, atau supaya gampang mengerjakannya, oke, kerjakan dulu ANOVA berdasarkan variabel X. Apa yang bisa kita dapatkan? Nanti kalau menyusun ANOVA berdasarkan variabel X, apa yang kita butuhkan? Berarti kita butuh jumlah kuadrat total dari X, jumlah kuadrat perlakuan dari X, dan jumlah kuadrat galat dari X. Kalau menghitung berdasarkan variabel Y, berarti menghitung jumlah kuadrat total dari Y, jumlah kuadrat total dari perlakuan, jumlah kuadrat total jumlah kuadrat total dari Y, jumlah kuadrat perlakuan dari Y, dan jumlah kuadrat galat dari Y. Nah, kemudian kalau kita melihat berdasarkan hubungan X dengan Y, berarti kita butuh jumlah kuadrat total berdasarkan hubungan X dengan Y, jumlah kuadrat perlakuan berdasarkan hubungan X dengan Y, dan jumlah kuadrat galat berdasarkan hubungan dengan X dan Y. Nah, itu semua dinotasikan dengan ini. SYY, SXX, SXY itu menyatakan jumlah kuadrat total. Total berdasarkan Y, total berdasarkan X, total berdasarkan X dan Y. Nanti ini yang disebutnya jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total ini jumlah hasil kali, karena berdasarkan X dan Y. Kemudian demikian juga untuk jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan berdasarkan Y ditulis TYY. Berdasarkan X, TXX. Berdasarkan X dan Y, TXY. Berarti ini disebutnya jumlah kuadrat perlakuan berdasarkan Y, jumlah kuadrat perlakuan berdasarkan X. Ini jumlah hasil kali perlakuan berdasarkan X dan Y. Nah, untuk galat dinotasikan dengan E. Nah, formulasi-formulasi yang digunakan di sini ini adalah menggunakan formulasi analisis seragam
faktor tunggal RAL. Nanti Anda bisa lihat kembali bagaimana formulanya. Di sini sudah disajikan. Anda ini cek benar gak formula ini. Nah, kemudian hasil perhitungan ini kita tabel baru. Ini kita sebut sebagai tabel jumlah kuadrat dan hasil kali untuk X, untuk Y, dan X dan Y. Nah, kalau di sini derajat bebasnya pada yang berubah dari rancangan acara lengkap kan? Perlakuannya A berarti A-1 derajat bebas. Galatnya berarti A dikali R-1 atau N-1. Totalnya AN dikurangi 1. Bagaimana kita melakukan atau menyusun ANOVA berdasarkan informasi yang tadi. Nah, maka berdasarkan informasi ini kita bisa melakukan koreksi terhadap perlakuan total maupun galat. Nah, tapi yang kita kerjakan pertama kali, kerjakan pengkoreksian untuk jumlah kuadrat galat. Nah, jumlah kuadrat galat kita notasikan SSE. Ini jumlah kuadrat yang sudah terkoreksi with sum square error yang sudah terkoreksi. Kemudian setelah itu kita lakukan pengkoreksian. Misalnya kita mau menghitung jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi, maka kita hitung dulu total ditambah dengan perlakuan asalnya. Nah, kebetulan dalam konteks ini hasilnya adalah total. Nah, maka lakukan pengkoreksian terhadap total antara galat dengan perlakuan ini. Nah, setelah dapat pengkoreksian ini, baru dicek berapa perlakuan terkoreksi. Nah, perlakuan terkoreksi tinggal subtraksi dari sum square total terkoreksi dikurangi dengan sum square error. Nah, bagaimana mengkoreksi ini? SSE ini kita dapatkan dari mana? Nah, ini dikoreksi berdasarkan hubungan X dengan Y. Masih ingat jumlah kuadrat regresi? Nah, jumlah kuadrat regresi itu adalah jumlah hasil kali X dengan Y dikuadratkan dibagi dengan jumlah kuadrat dari X. Nah, berarti kalau menghitung sum square error terkoreksi ini adalah jumlah kuadrat galat tanpa koreksi dikurangi dengan efek regresinya, itu XXY dikuadratkan dibagi dengan EXX. Demikian juga untuk mencari jumlah kuadrat total terkoreksi. Ini bisa kita hitung dari SYY dikurangi dengan SXY kuadrat dibagi dengan SXX. Ya, kebayang ya. Nah, derajat bebasnya juga dikoreksi karena kita sudah mengeluarkan efek regresinya, berarti ini dikurangi 1. Yang ini juga dikurangi 1. Ya, nah, baru kerjakan seperti ANOVA biasa. Cari kuadrat tengahnya, dapat MSE. Total nggak perlu cari kuadrat tengahnya. Nah, ini cari kuadrat tengahnya. Nah, yang perhatikan di sini perlakuan derajat bebasnya tidak terkoreksi. Nah, berarti pengkoreksian hanya murni di struktur galat dan total saja. Kalau totalnya dikoreksi, galatnya dikoreksi, ya perlakuan tidak terkoreksi. Silakan aja ini dikurangi, hasilnya ini akan sama.
Nah, kemudian untuk menguji pengaruh perlakuan, apakah efek perlakuan sama dengan nol? Tentu tandingannya paling sedikit ada satu yang tidak nol. Nah, ini tahu I sama dengan 0, untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai A. Nah, statistik ujinya itu menggunakan ini. Ini tadi adalah kuadrat tengah perlakuan terkoreksi dibagi dengan kuadrat tengah dari skala. Nah, ini tinggal dibandingkan dengan F tabel pada alfa tertentu. Maka jika ini lebih besar, maka keputusannya tolakan 0. Itu artinya perlakuan berpengaruh nyata, atau dalam konteks ini paling sedikit ada satu perlakuan yang efeknya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menguji pengaruh dari beta, pengaruh dari betanya itu pengaruh dari kovariat, apakah X berpengaruh terhadap Y? Nah, itu bisa juga diuji dengan menggunakan uji F. Nah, di sini adalah kuadrat tengah regresi dibagi dengan MSE. Nah, kuadrat tengah regresinya itu adalah FXY kuadrat dibagi dengan EXX. Ini mengikuti distribusi F juga dengan derajat bebas pembilangnya 1. Kenapa 1? Karena kovariatnya cuma satu variabel. Kalau kovariatnya ada lebih dari satu variabel, berarti ini derajat bebasnya sangat tergantung dari banyaknya kovariat yang dilibatkan. Nah, aturan main pengambilan keputusan sama. Nah, di sini dalam konteks ini maka KTK tidak terkoreksi itu adalah berarti berdasarkan respon dari Y. Berarti di dalam tabel ANCOVA-nya tadi itu dinotasikan dengan EYY. Sedangkan setelah terkoreksi itu adalah SSE dibagi dengan derajat bebas, ini jadi MSE. Nah, harapannya MSE hasil dari ANCOVA itu lebih kecil dibandingkan dengan MSE dari hasil ANOVA biasa. Nah, kemudian bagaimana kita mencari penduga nilai tengah perlakuan yang sudah dikoreksi? Nah, itu bisa dilakukan seperti ini. Ini adalah formula untuk menghitung rata-rata perlakuan ke I yang adjusted, yang terkoreksi. Ini rata-rata respon asalnya untuk perlakuan ini dikurangi dengan efek dari kovariat. Nah, berarti kalau standar error dari rata-rata terkoreksi itu adalah standar error dari ini ditambah dengan standar error dari ini. Proses cari standar errornya ya berarti hitung dari varian error dulu lah. Varian error dari ini ditambah varian error dari ini, kemudian diakarkan. Formulanya seperti ini. Nah, perhatikan yang di sini mirip seperti yang di analisis regresi. Oke, untuk mempermudah pemahaman kita tentang teori yang sudah disampaikan di depan, kita masuk pada satu ilustrasi. Ini percobaan tentang industri tekstil. Industri tekstil ini biasanya juga melakukan satu penelitian untuk mendapatkan kualitas tekstil yang baik. Nah, di sini percobaannya itu adalah dengan melibatkan 3 perlakuan mesin. 3 perlakuan mesin ini mungkin bisa berdasarkan jenis mesinnya atau bisa berdasarkan setelan mesin gitu ya, bisa setelan mesin yang diatur gitu ya. Ini dia membuat 3 perlakuan, kemudian ini diaplikasikan dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, kalau rancangan acak lengkap di sini dalam konteks bahwa karena itu dilakukan dalam satu industri, berarti aturan main proses itu akan sama, seragam gitu ya.
Kemudian bahan baku, jenis bahan bakunya juga seragam. Nah, cuman di sini ada catatan, ternyata diameter serat yang digunakan dalam proses pembuatan tekstil ini itu ternyata juga berbeda-beda. Nah, berbedanya kenapa gitu ya? Kita kurang banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, kondisi yang berbeda ini diduga itu akan mempengaruhi kualitas serat yang dihasilkan, khususnya kekuatan serat. Nah, jadi diameter serat ini dipilih sebagai kovarian. Nah, sedangkan respon yang diinginkan, yaitu berkaitan dengan kekuatan serat, itu dinotasikan sebagai Y, ubah respon. Satuannya ini. Kemudian data yang diperoleh dari percobaan ini, mesin 1, mesin 2, mesin 3. Nah, tadi ini saya katakan perlakuannya ada 3 mesin. Nah, 3 mesin ini bisa karena setelan mesin yang berbeda, atau memang bisa jenis mesinnya berbeda, mungkin mereknya berbeda atau yang lain ya. Nah, ini diameter seratnya, ini kekuatan serat yang dihasilkan. Nah, ini masing-masing ini diulang sebanyak 5 kali. Nah, datanya dapat seperti ini. Nah, kemudian kalau kita hitung, jadi kita hitung ANCOVA-nya. Jadi mulai menghitung SYY, SXX, SXY. Berarti ini adalah menghitung jumlah kuadrat total berdasarkan Y, jumlah kuadrat total berdasarkan X, jumlah kuadrat total berdasarkan XY. Oke, kemudian kita hitung juga jumlah kuadrat perlakuannya. Formulanya tadi sudah di depan sudah ditunjukkan. Nah, hasilnya ini hitung juga kan. Dan dari data itu maka sebenarnya bisa kita langsung sajikan dalam bentuk tabel ANCOVA, tetapi kita bisa juga hitung dulu berapa penduga dari beta duga. Beta duga tadi bisa dihitung menggunakan EXY dibagi dengan EXX. Ini adalah jumlah kuadrat error, jumlah hasil kali error berdasarkan X dengan Y. Ini jumlah kuadrat error berdasarkan variabel covariat X. Nah, hasilnya 0,954. Berarti ada dugaan hubungan linear antara X dengan Y dengan koefisien sebesar 0,954 kosong. Nah, kemudian kita hitung jumlah kuadrat galat terkoreksi. Nah, jumlah kuadrat galat terkoreksi tadi adalah EYY dikurangi EXY kuadrat dibagi EXX. Nah, hasilnya ini. Nah, kemudian jumlah kuadrat jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi. Nah, jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi tadi kita dapatkan dari SSE aksen dikurangi SSE. Nah, SSE aksen sendiri itu adalah jumlah kuadrat total berdasarkan ubah respon Y dikurangi SXY kuadrat per SXX. Nah, hasilnya ini. Nah, dengan demikian maka jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi kita bisa dapatkan SSE aksen dikurangi SSE, hasilnya 13,2. Nah, itu semua kalau sudah dihitung baru kita masukkan ke dalam tabel ANCOVA ini. Ini tadi hasil hitungan awal dari SSX, SSY, SYY, EXX, EXY, EYY, ini TXX, TXY, TYY. Dan kemudian ini tadi dihitung dengan menggunakan ini
dikurangi dengan ini kuadrat dibagi dengan ini. Dan ini kita dapatkan dari ini dikurangi ini kuadrat dibagi dengan ini. Nah, hasilnya tadi sudah dihitung semua, dapat ini. Nah, derajat bebasnya, perhatikan di sini derajat bebas 12 dikurangi 1 berarti tinggal 11. Ini 14 kurangi 1 13. Jadi kalau diselisihkan maka derajat bebas dari perlakuan terkoreksi 13 kurang 11 2. Ini tidak berubah dari yang sebelumnya. Baru dihitung kuadrat tengah. Nah, untuk menguji hipotesis apakah ada pengaruh perlakuan atau tidak, berarti tinggal kita hitung dari kuadrat tengah perlakuan terkoreksi dibagi dengan kuadrat tengah dari galat terkoreksi. Ini dapat 2,61, sedangkan F tabel kalau kita cari pada alfa 5% dengan derajat bebas pembilang 2 dan penyebut 11 itu 398. Jadi ini lebih kecil dibandingkan dengan ini. Maka keputusannya kita tidak tolak Hanum. Atau dengan kata lain orang mengatakan data sampel yang kita kumpulkan tidak cukup untuk mendukung menolak Hanum. Jadi anggapan bahwa Hanum benar itu nggak bisa ditolak. Nah, itu artinya ya berarti pengaruh perlakuan tidak ada atau pengaruhnya tidak signifikan. Oke, kemudian untuk melihat pengaruh dari covariatnya, berarti yang kita uji adalah hubungan Y dengan X itu dinyatakan dalam besaran beta. Nah, apakah beta ini sama dengan 0 atau tidak? Nah, kembali kita menggunakan uji F, ini dapat 70,08. Sedangkan F tabelnya 4,844. Jadi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Dengan demikian, maka keputusannya tolak Hanum. Itu artinya bahwa data sampel kita mendukung untuk menolak pernyataan Hanum ini. Itu artinya bahwa diameter serat memang berpengaruh secara signifikan terhadap kekuatan serat. Efisiensi relatifnya berarti tinggal membandingkan MSE berdasarkan ANOVA dengan MSE berdasarkan ANOVA. Dapat 598,32%. Berarti sangat-sangat efisien. Walaupun dalam konteks ini perlakuannya tidak berpengaruh. Nah, berarti keefisienan itu murni diakibatkan oleh covariat yang kita gunakan. Nah, kemudian rata-rata adjustednya di sini diperoleh, berarti rata-rata yang sebenarnya dikurangi dengan covariat khusus pada perlakuan 1. Pada perlakuan 2 juga dilakukan hal yang sama. Nah, berarti kalau diperhatikan ini responnya mengecil, ini responnya mengecil, ini responnya mengecil. Ini responnya membesar. Nah, berarti mirip dengan kasus yang digambar tadi di awal slide. Nah, kemudian ada catatan untuk analisis peragam dengan RA. Nah, ini itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang sama, tetapi setelah melakukan pengkoreksian galat, maka cari subtotal. Misalnya kalau kita menguji efek bloknya, berarti blok ditambah total. Blok ditambah galat. Kemudian koreksi itu. Nah, baru hitung blok terkoreksi. Kalau menguji perlakuannya, berarti perlakuan ditambah galat dikoreksi. Nah, baru hitung berapa perlakuan terkoreksi. Nah, oke, kita kembali ke ANOVA-nya.
misalnya ini untuk yang kasus Ankopara, berarti ininya kita hitung seperti biasa, berarti seperti rancangan acak kelompok berdasarkan respon Y, berdasarkan respon X, berdasarkan X dan Y. Jadi apa yang kita hitung? Kita hitung total. Berarti notasinya SXX, SYY, XY, SYY. Kelompok KXX, KXY, KYY. Perlakuan TXX, TXY, TYY. Ya. Nah, jadi kalau kita mau menyusun jumlah kuadratur koreksinya, nah maka yang dikoreksi pertama kali galat, seperti cerita saya tadi. Berarti galatnya koreksi dulu. Nah setelah ini dikoreksi, sekarang kita ingin mencari perlakuan terkoreksi, maka caranya jumlahkan perlakuan ini dengan galat. Nah kenapa di rancangan acak lengkap tidak dilakukan? Karena tidak ada ini. Kalau perlakuan tambah galat kan sudah sama dengan total, kalau ini tidak ada. Nah, tetapi karena ada ini, maka ini ditambah ini tidak sama dengan total. Jadi koreksi berikutnya tidak bisa dilakukan di total, tetapi harus dihitung kembali. Perlakuan ini dapat, setelah ini dapat, baru lakukan koreksi. Gimana koreksinya? Ini kita nyebut subtotal aja, subtotal berdasarkan Y dikurangi dengan subtotal berdasarkan XY dikuadratkan dibagi dengan ini. Hasilnya adalah ini. Ya. Nah baru kemudian subtraksi dari ini adalah perlakuan terkoreksi. Nah, ini rata-rata perlakuannya, perlakuan terkoreksinya. Pendataan aslinya ini perlakuan terkoreksi. Nah kalau untuk menguji beda rata-rata perlakuan itu bisa menggunakan uji BNT dengan standar errornya itu ya. Di standar errornya harus dihitung dulu berdasarkan ini adalah NSA tadi ya, NSA nya. Sehingga kalau ini sudah dihitung, maka BNT nya bisa dihitung, T dikalikan standar error tadi. Jadi kita lakukan sepasang-sepasang. Jadi ini sebagai contoh ya, antara standar error antara perlakuan atau varietas 7 dengan 10, dapatnya 6,37. BNT nya berarti nilai T nya dikalikan standar error per 4,3. Jadi kalau perbedaan dari rata-rata terkoreksi minimal 4,3, maka kita mengatakan kedua varietas tersebut berbeda secara signifikan. Ternyata di sini beda rata-rata terkoreksinya 22,88, sedangkan persyaratan beda terkecil itu sekitar 4,3. Jadi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan perbedaan yang dipersyaratkan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa varietas 7 dan 10 itu berbeda signifikan. Nah ini hasil lengkapnya, silakan Anda pelajari lanjut. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang detail dari analisis peragam RAP. Tadi disisipkan sedikit untuk RAP. Baik, sekian dan terima kasih.